dari kemarin-kemarin kan banyak yang menganggap nggak terima tapi oke. Nah masalahnya orang ini sudah kena nih dalam kategori LGBT. Apa solusinya? Solusinya dong, jangan cuma bilang menolak. Ya nggak mungkin dong mereka dihanguskan kan gitu. Ya nggak mungkin ranah kita juga gitu. Kita juga gitu loh. Solusinya apa? Ya mungkin menurutku itu sih. Open the window. Halo guys, welcome back to our channel Bang Jantro. Knak. Open the window. Garing banget. biar ada ininya, agak-agak ada perubahannya. Oke, udah lama ya vakum ya. So today guys, hari ini kita itu akan ada lagi podcast nih, pembahasan seru tentang anak-anak muda. Jadi hari ini kita itu akan mengambil dari sudut pandang pria dan wanita. Tentang apa? Tentang yang akhir-akhir ini sedang banyak marak-maraknya, yaitu LGBT. Lagi butuh transferan. Ya pula. LGBT itu laki ganteng banget ya. Krik. Kamu ini ada saja. Oke, jadi pembahasan kita memang lagi seru banget nih guys. Sebenarnya udah pernah kita bahas, tapi nggak secara on kamera. Jadi mau kita diskusikan lagi nih tentang LGBT. LGBT itu apa L? Apa ya? Ya apa L? Lu? Ya yang lain L. L apa L? Lesti Ya, Dila. G. Keren Lesti Dila. Bukan lah. Jadi L. Jangan sebut namanya. Oh iya. Apa? G. LGBT. Ya. G. B. Apa itu B? Biseksual ya. Ya. T. Transgender. Berarti LGBT itu adalah gabungan Lesbian, dari lesbian, gay, biseksual, transgender. Ya. Dan mereka ini udah punya apa nih, bendera berwarna apa? Pelangi. Ada organisasi ya. Ceria kayaknya. Kenapa mereka memilih warna pelangi? Karena biar lebih berwarna, mungkin karena gabungan dari. Kok tahu? Bahaya. Enggak, kenapa mereka memilih warna pelangi? Karena pelangi kan bengkok. Bisa jadi. Mereka semua kan bengkok. Ini betul atau enggak sih? Ya bengkok lah. Menurut pemikiran aja. Oh ini menurut Enggak pemikiran. bahaya tak. Takutnya memang. Gitu. Agak sensitif memang pembahasan ini, tapi ya memang agak seru untuk didiskusikan. Oke, coba aku mau dengar nih dari sisi pandangannya seorang perempuan dan juga seorang laki-laki ya. What do you think guys, kalau semisal ada pernikahan yang menurut kalian itu aneh? Apa sih yang menurut kalian akhir-akhir ini pernikahan aneh? Nah, kita tarik garisnya dulu nih. Kalau dari perempuannya, apa sih yang akhir-akhir ini kamu dengar pernikahan yang aneh? Ada pernikahan yang lainnya beberapa lah, yang kayak misalnya pernah lihat gak sih di sosmed yang itu anjing sama kayak hewan lah, anjing itu kayak Jadi tuh gak gitu Jangan itu nggak mau ya. gak gitu Anjing ya. anjing jadi kayak mereka tuh di ini loh, dipestain gitu loh. Iya sampai sesama hewan kan? Bukan Iya. manusia dengan hewan, sesama hewan. Sama hewan. Di pestain. Dulu kan kalau anjing itu kan cuma kawin Iya. aja gitu. Dan sekarang tuh lebih mewah nikahan mereka daripada nikahan manusia saya gitu. Terus Ada marganya. nggak tahu aku, itu nggak tahu. Mana anjing? Mari anjing. Terus itu sih satu. Terus kayak pernikahan perempuan, tapi perempuan itu kayak laki-laki. Merasa dia laki-laki ya. Tapi Sesama. laki-lakinya itu Sesama. enggak perempuan, tapi looknya laki-laki, terus cowok tapi looknya perempuan.
Pernah gitu ya sih? kebalik gitu. Iya kebalik jadinya gitu. Itu aneh sih menurutku. Bukannya juga yang itu mungkin bisa juga sama juga kayak yang sama laki-laki. Dan story di baliknya itu mereka tuh sama-sama udah bertobat gitu sih. Karena dulunya si cewek ini lesbi, jadi yang kayak yang tomboynya gitu, terus itunya jadi waria gitu. Pokoknya mereka udah tobat sama-sama tapi nggak bisa lepas lagi gitu loh. Jadi tapi tetap bisa saling nerima gitu ujung-ujungnya gitu. Tetap aja yang hamil si ceweknya tapi looknya cowok. Wah, ada feelingnya itu. Ngeri, ada feelingnya. Itu kayak mana ya? Iya ada Maksudnya feelingnya. Jadi contohnya gini nih, ini laki-laki, ini perempuan, tapi kebalik. Jadi dia yang perempuan, aku yang laki-laki. Looknya doang. Tapi aku tetap Hamil. perempuan, dan aku tetap hamil. Jadi kayak suami Oh, yang iya, menanggung. Iya, benar. ada feelingnya. Jadi dia bilang suaminya yang Mengandung. melahirkan ya kan? Gak dong, dia yang melahirkan. Tetap. Iya, tapi dia persisnya kan Iya Jadi cowok. cowok. Ah, Berarti kayak jadi suami. suami Iya. yang menanggung. Jadi Gak dia- mungkin dong dia udah cewek nih memang, Eh. tapi looknya udah kelihatan Eh. cowok. Nah, masa tetap dibilang istri? Iya sampai dokternya tuh bingung. Ini suami mana? Tapi yang mengandung gini makanya Aneh loh. itu aneh emang gitu Setelah lah. cek dokter, oh ternyata. Banyak memang yang dihalalkan manusia mengatasnamakan kemanusiaan ternyata salah. Baik belum tentu benar. Tapi benar udah pasti baik. Nah, itu perlu keyakinan. Nah, kalau dari laki-lakinya nih, apa sih pernikahan aneh yang pernah kamu dengar? Ya itu Aneh. sama sih. Atau Ijazah lah kayak sama-sama. nikah sama hewan lah. Manusia sama hewan. Iya, Nikah. ada. Iya Nah, ada. Ke apa sih? Simpanse ya? Atau aku pernah dengernya kambing Ya sih. simpanse pernah. Iya. Tuhan, segitu banyaknya manusia di muka bumi dia memilih Dia simpanse. pengen sensasi banget. Lebih menarik simpanse dari kita. Ini gawat sih. Jatuh harga diri sebagai perempuan. Aduh. Tapi menurut Persik kalian di negara kita ini itu gimana gitu? Soal kelainan inilah LGBT, nikah sesama jenis apa gitu. Menurut Persik kalian gimana nih sebenarnya gitu? Karena kita mungkin kalau dariku ya menolak gitu, tapi mengarahkan orang-orang yang seperti itu gimana gitu? Masa iya mau dibumi hanguskan, mau dimusnahkan gitu? Maksudnya ada nggak hal baik yang perlu kita Cara mengatasinya gitu loh? Karena kalau semisal kita menolak nggak ada penyelesaian kan nggak ada solusi. Iya. Menurut kalian gimana? Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya keluar dari zona itu sih sebenarnya. Kenapa? Nah, gimana caranya biar keluar gitu? Apa yang Ya dia harus nekat lah keluar dari zona itu, karena hanya dia sendiri yang bisa menolong dirinya ketika di keadaan yang seperti itu gitu. Oke. Segitu banyaknya pun nasihat atau advice yang udah dia dengar kiri kanan, kalau membat ya gimana gitu. Tapi ketika dia merasa yang dia lakukan itu tidak baik dan dia berani melangkah keluar, jadi pasti akan ketemu dengan komunitas yang benar. Terus setelah itu apapun yang dibilang oleh dunia, mau dibilang terlalu gimana pun, satu langkah yang paling utama itu mendekatkan diri sama pencipta sih, karena dia lebih tahu kita, dia lebih tahu detailnya gitu. Ya itu sih kalau dari aku. Nah, kalau dari Joyce, Kalau aku sih, aku juga nggak setuju kan dengan statement pernikahan sesama jenis atau kita punya rasa sama sesama jenis. Tapi dari yang aku baca, Indonesia itu adalah negara fatherless ya. Iya, fatherless. Less. Jadi banyak anak perempuan yang kurang sosok pemimpin atau seorang bapak gitu. Jadi dia mencari kenyamanan di luar gitu loh. Dan dia ngelihat mungkin ada beberapa cowok di sekeliling dia yang nggak bisa mengecewakan, nggak bisa ngasih rasa aman. Jadi dari yang aku pernah tahu lah, ada beberapa temanku juga kayak gitu. Mereka itu berasal dari rasa nyaman pertama. Mereka nyari rasa nyaman. Ketika
udah ngerasa nyaman nih sama si sesama jenis ini, mereka pun mengklaim Kau gak nyaman sama aku? serem kali. Kalau benar aku lesbi nggak tahu. Baby aku ada type. Aduh, iya sih itu. Aku swipe. Kalau aku like, kalau Kalau tak, aku swipe. swipe. Jadi itu sih dari rasa nyaman itu. Cuman balik lagi kita apa ya, di Indonesia itu udah dijadiin lifestyle gitu loh. Di pergaulan orang luar lah gitu, duniawi udah lifestyle. Cuman aku tetap nggak setuju. Tapi mungkin menurutku caranya itu kita tuh lebih ke keluarga sih, ngobrol dulu ke keluarganya gitu. Kenapa sih anak ini kayak gini gitu? Karena sebenarnya pun mereka banyak yang nggak pengen kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya juga mereka bingung kenapa aku banyak lihat tuh di TikTok, video TikTok kayak banyak anak-anak yang kayak aku juga nggak tahu loh kenapa aku bisa memiliki rasa ini gitu loh. Mereka juga bingung gitu loh. Mungkin ya bicara dulu ke keluarganya, apa sih yang dibutuhkan si anak itu gitu. Kadang kan apa ya, sesuatu hal yang dilarang itulah yang dilakukan gitu loh. Larangan adalah perintah. Jadi penasaran juga. Jadi menurutku sarannya jangan mencobai dirimu lah. Jadi kalau udah ada rasa-rasa nyaman itu kayak menjauh aja udah. Itu sih, jangan mencobai diri sih. Karena nggak ada yang kuat dengan pencobaan. Nggak ada yang Jadi kuat. kalau kau udah nyaman nih, udah mulai aneh lah rasanya gitu kan sama si teman ini. Kau jaga jarak lah dan berdoa sama Tuhan. Itu aja sih. Mungkin kalau dari aku sih ini pandangan orang-orang kita aja ya, hanya kadang kan mungkin menolak tapi tidak ada solusi gitu. Nah mungkin beberapa teman tadi, kalau dariku ibaratnya ini kan sesuatu karena dia berasal dari nyaman, Iya, rasa nyaman. dari rasa nyaman, ibaratnya kayak narkoba juga sih, berasal karena itu nyaman, menyenangkan, Ekstasi ya, Ah, ada. nah, beberapa kan jadi rehabilitasi kan. Nah bisa aja mungkin kalau dari itu ya rehabilitasi juga penting. Gimana supaya sih orang yang mengalami atau orang yang termasuk LGBT ini mengerti bahwa kenyamanan itu salah. Ibaratnya kayak narkoba itu menyenangkan bagi orang lain yang ngerasainnya. Buat tenang lah, Nah, buat relax. bukan pernah ngalamin narkoba, enggak pernah Dengar. dengar dari orang gitu. Dan apa namanya, yang pernah kita dengar juga gimana cara yang bisa lepas dari itu ya rehabilitasi. Lingkungannya harus terjaga gitu untuk orang-orang yang mungkin dia temui dalam setiap harinya adalah orang-orang yang memberi semangat, bukan yang menjatuhkan. Mungkin itu di dalam rehabilitasinya kayak makan narkoba enggak kan gitu. Kalau yang biasanya narkoba kan menghindari itu, membuat kayak lingkungannya dia bisa terus-terusan menjauh dari pemikiran-pemikiran narkoba. Nah demikian juga mungkin kalau semisal dibuat rehabilitasi untuk orang-orang yang LGBT yang termasuk lah ya yang kelainan gitu. Nah itu bisa aja. Relate juga sih Iya kan? sebenarnya. Relate juga. Karena dari kemarin-kemarin kan banyak yang menganggap nggak terima tapi oke. Nah masalahnya orang ini sudah kena nih dalam kategori LGBT. Apa solusinya? Solusinya dong, jangan cuma bilang menolak. Ya nggak mungkin dong mereka dihanguskan kan gitu. Ya enggak mungkin dengan ranah kita juga ranah gitu. kita juga gitu loh. Solusinya apa? Ya mungkin menurutku itu sih ada sistem baru rehabilitasi bagi orang-orang yang mungkin kelainan ya, termasuk Iya, LGBT. enggak, hormon cuman kayak gini. Betul, sometimes memang betul yang Pak bilang. Tapi apa iya kadang kita nggak berani mengakui ketika kita punya rasa aneh itu. Nah, itu. kalau semisal sudah ada bentuk kayak sistem baru, nah ini yang aku bilang tadi, dengan sistem yang seperti itu lingkungan, nah mungkin dia tidak menyadari gitu, tapi bisa diarahkan, oh ternyata kayak gini. Kalau sudah ada sistem yang kayak gitu, bisa aja mereka dengan hati terbuka, oh iya siap, saya juga, karena yakinku sih di dalam hatinya mungkin ada perubahan lah, dari 100% kita bilang mungkin ada 5% kayaknya dia berubah, tapi karena sudah terlalu nyaman 95% ini dengan rutinitas dia biasa menyukai hal-hal yang tidak wajar, akhirnya kan itu kemenangannya kan 95% gitu loh. 5% nya adalah kerinduan dia untuk kembali untuk normal kan gitu. Tapi kalau tidak ada sistem yang menampung atau yang membentuk,
ya mereka mau ngapain, akan tetap nyaman dengan 95% itu gitu loh. 5%-nya, nah ini kan menumbuhkan 5% itu adalah ada sistem baru, ada tempat baru, ada ranah baru gitu loh, dengan lingkungan yang mau menerima, sehingga mereka mau mengakui pun tidak takut, ya nggak sih? Itu sih kalau dari aku. Mungkin dari pemerintahnya langsung kayak buat inilah apa sih, ngasih tahu apa sih namanya, kasih juga lah ke Apa? mereka, jadi memberi wadah sama Iya, mereka. iya. Kayak kalian aman kok, datanya aman kok, Iya. nggak diapa-apain kok, Iya. tenang aja kok gitu. aman gitu. Jadi buat lepas aja. Kadang kan orang yang itu loh sulit mengakui, tapi kalau udah ada himbauan kayak gitu kayak udahlah beraniin diri lah gitu. Pasti karena dengan private-nya itu benar-benar dijaga gitu. Pasti sih bisa sih. Makanya bilang sistemnya itu yang Iya, memang iya. sudah terbentuk gitu loh. bisa itu aja sistem kita nanti. Amin. Sampai satu ide baru itu. Oke lah, oke. Oke, next question. Kenapa ada LGBT? Why? Itu kan big question tuh. Kenapa ada? Mungkin udah terjawab kali Udah ya. yang tadi yang Mungkin aku itu bilang. salah satu ya Salah dari satu, ya, rasa kenyamanan ya. nyaman. Kalau dariku, kenapa ada LGBT di samping daripada nyaman, satu mungkin masa kecil, trauma. Pernah dengar sih nggak yang pernah mengalami LGBT seperti itu? Kalau kita lihat di media-media ya, yang mungkin menyampaikan kenapa, di satu trauma. Iya. Dulu dia dipaksa jadi perempuan, dia laki-laki atau dia perempuan nih, tapi bapaknya mengharapkan laki-laki gitu sebagai penerus gitu. Akhirnya dia kayak terbentuk untuk keras sampai gedenya yaitu kelainan jadinya. Nah demikian juga kayak perempuan yang mungkin orang tuanya mengharapkan dia jadi perempuan, tapi karena keadaan dia dikasih boneka, mamanya terlalu menginginkan seorang anak perempuan gitu loh, akhirnya dia dikasih boneka, terus dimanjakan kayak versi perempuan lah, disisir dia apa, jadi kayak bahasanya ayunan katanya ada juga yang pernah di kampung lah, cuma karena sudah mungkin ini dari tantenya ya yang menganggap si laki-laki ini kayak dibercandain kayak bercandaan perempuan, akhirnya dia kayak mau ngalir gitu. Tapi syukurnya di umur dia 4 tahun udah langsung balik ke mamanya gitu. Nah di situ dia aku lihat berubah drastis loh, dari kayak aktif lah. Kalau kemarin sebelum dia sama mamanya ayu, pendiam gitu loh, kayak persis cewek lah gitu. Tapi setelah di umur 4-5 tahun balik ke mamanya, dia kayak anak yang beraktif lah, dia beraktif kesana masuk ke kolong mau apa, itu lasa lah. Nah itu, nah, jadi bisa jadi karena dari dulunya ada salah dari awal waktu dia kecilnya, masa kecilnya. Pola asuh lah. Bisa jadi menurutku ya. Lain kalau semisal kayak perasaan yang sesama jenis, aku nggak tahu sih kenapa bisa menyukai. Mungkin juga terjawab dengan kenyamanan ya. Rasa nyaman. Perempuan rata-rata gitu sih. Karena ada satu cerita. Jadi dulu aku jualan nih kan. Jadi samping itu ada yang jualan juga, tapi pegawainya lah gitu. Nah pegawainya ini ternyata LGBT, asli. Tapi dia udah yang tomboy gitu loh. Apa sih bahasanya kalau tomboy perempuan ya? Buci. Nah buci itu adalah look laki-laki tapi aslinya perempuan. Itu disebut buci, yang rambutnya pendek, bojes. Nah itu buci namanya. Jadi bukannya tomboy itu ya? Tomboy enggak. Di atas tomboy. Enggak, tomboy itu kayak kita perempuan tapi kita nggak suka yang dandan feminim aja. Itu tomboy gitu ya, cuek, style cuek, itu tomboy. Tapi nggak punya kelainan ya. Ingat, tomboy itu nggak punya kelainan gitu. Tapi kalau buci emang dia bener-bener punya rasa. Dari look aja, Ya, terus dari look juga udah menunjukkan udah aneh lah, dia merubah penampilan dan perasaannya juga udah aneh lah gitu. Jadi dia sering ngobrol sama aku kan, tapi yang bucinya nih yang jadi cowoknya lah. Nah rupanya si ceweknya itu cemburu, terus aku dilabrak di
bayangin ya aku dilabrak sama orang yang pacaran sama cewek. Coba ya kayak aku kalau lebih terhormat perasaan kok jadi pelakor gitu. Tapi respon ketika sama yang ceweknya lah. Dilabrak Sama. pas dilabrak. Nah responnya gimana ketika tahu itu kalau dilabrak? Oke, apa sih gitu. Dia bilang gini dulu, coba aslinya, kakak tahu nggak yang jualan itu? Ya tahu, aku bilang gitu kan. Ya kakak tahu nggak dia siapa? Iya itu kan susu kan, dia jual susu kan. Ya jual susu kan, bukan itu maksudnya kak katanya. Nah jadi itu pacar belum? Oh iya terus, ya kakak jangan ganggu. Masih normal gituin, dia tuh kayak diam. Ya kak, lain kali jangan ini ya kak. Ya kak, ambil aja. Aku masih normal kok, aku bilang gitu kan. Karena lebih terhormat aku tuh dilabrak sama istri orang lah daripada kayak gitu kayak anjir itu kayak sempurna gitu. Jadi takut trauma untuk ramah sama orang. Itu jawabannya aku masih normal loh. Sorry. Langsung dia mungkin mikir, kayaknya enggak lagi. Karena shock kan kayak ya kan kita penjual ya wajar dia beli kita ramah, oh iya gini ini kayak tiba-tiba aku dilabrak masih normal kak, masih normal. Iya. itu pengalaman paling kocak. Tidak bisa berword-word lah ya. Ah iya nggak tahu ya. Dan Nani waktu SD aku pernah dicium sama lesbi. Dan itu buci juga sih, jadi dari SD dia itu Iya karena kayaknya kalau Tommy nggak segitunya kan. Tomboy itu gak punya kelainan, Iya, maksudnya hanya kita style kayak style nggak suka feminim, Iya. itu aja. Jadi ini aku kayak dulu kan masih SD waktu kelas 6 lah. Aku masih polos banget kan di situ kayak oh ya udah aku taunya dia cewek tapi emang dia udah bonjes gitu. Aku taunya dia cewek gitu kan. Jadi kami main yang truth order gitu loh, truth order terus kayak dia dapatnya di dare kayak berani gak cium ini gitu kan kayak ya, aku masih berpositif ini kayak oh, ya cewek terus aku dia cuma kayak terus kayak terus setelah dari situ berapa hari aku kayak kok goblok banget ya wow ya terus aku dengar dari temanku ternyata dia suka. Kenapa yang suka sama aku aneh-aneh ya. Hati-hati loh, Wak. Sekarang masih jomblo nggak? Masih jomblo nggak sekarang? Jomblo sih, cuman cabangnya banyak. Oh, pelihara ternak lele. Ternak lele dia. Masih cabang, belum ada pusat. Masih cabang. Oh berarti kalau ada pusat cabang juga masih aktif. Masih aktif. Ya kalau masih bisa, kenapa tidak? I know. Seleksi terus. Iya dong. Kayak mendukung kali nih. Ya, Pakarnya kayaknya. Kami bestie. Cabang. Ranting. Tadi cabang ranting. Ranting apa? Korja. Terus aku apa? Kalau kok kan asrama putri. Aku nggak ikut ikutan. Asrama Putri. Ngerti dia jokesnya. Aku pun nggak ngerti.